Crème Radiant Silk Foundation. Kebetulan aku punya 7 shades-nya. Walaupun aku pakai satu kuas tapi sampai bersih. Minim transfer. Under eye nge-crack sih. Radiant finish aku kurang setuju karena harus ditambahin sama matte finish. Gokil banget lokal brand sekarang ini. Baru launching lagi nih. Foundation dari brand lokal Lux Crème. Ini Lux Crème Radiant Silk Foundation. Hadir dengan 7 shades. Kebetulan aku punya semua shades-nya. Jadi nanti aku bakalan swatch semua shades-nya satu persatu. Tapi swatch aja ya, nggak dipakai di muka. Capek beb. Klaimnya sendiri katanya formulanya ringan dengan hero ingredients-nya yang bersifat anti-pollutant agent. Terus juga bisa nge-calming dan shooting jerawat, vegan, dan cocok untuk kulit sensitif katanya. Lalu coveragenya, finishnya ada oksidasi nggak kak? Kayak kontrolnya gimana kak? Nah, itu pertanyaan kalian kan? Ya, mewakili aku juga lah. Satu lagi, ini kan SPF-nya 50, PA-nya triple plus. Ada flashback nggak? Secara ya foundation ini SPF-nya tinggi banget tuh. Oke, kita langsung review aja dengan sangat brutal. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pas. Totalnya nih semua shades-nya ada di sini nih lengkap. Jadi aku bakalan swatch satu persatu shade-nya di dua pipiku kanan kiri. Let's go. Ini yang pertama shade N00. Ini untuk light skin with neutral undertone. Next ini shade C01. Ini buat light skin with cool undertone. Jadi kalau depannya C itu cool, kalau N itu untuk neutral, kalau W itu untuk warm. Kalau yang ini N01, ini buat light to medium skin tone with neutral undertone. By the way, kalian nggak perlu worry ya untuk kuasnya, walaupun aku pakai satu kuas, tapi ku hapus pakai oil infused micellar water sampai bersih ya. Tidak tersisa kotoran sedikit pun. Next kita ke W01. Ini buat light to medium skin tone, tapi undertone-nya yang warm. Ini N02. Ini buat medium skin dengan undertone yang neutral. W02. Ini buat medium skin dengan warm undertone. Ini N03. Tuh. Medium deep skin tone with neutral undertone. Kalau dilihat dari swatches-nya, ini tuh nggak ada oksidasi. Jadi harus mastiin pakai shade yang match. Yang sebelah kanan mah ya udah nggak usah digubris karena ini jelas-jelas untuk light skin tone kan ya. Nah, kita fokus ke kiri. Kemarin ada yang minta request untuk nge-compare dari W01 sampai N03. Nah, ini udah aku jabarin semuanya. N03 ini kelihatannya sekilas kayaknya match, tapi ini gelap banget di aku. Jadi kayaknya nggak masuk di aku gitu loh. Kalau kepake pasti bakalan kucel dan kusam. Nah, kalau W02 ini jelas orange banget. Jadi pasti nggak match. Aku tuh bingung antara dua ini sebenarnya. N02 itu sebenarnya sesuai sama undertone-ku, neutral. Nah, W01 nggak tahu kenapa lebih masuk di aku gitu ketimbang yang N02, karena N02 ini agak hijau gitu loh. Kalau yang W itu ya lebih kuning gitu. Jadi kalau misalnya di blend lebih masuk tuh, lihat deh, match banget di akun yang atas, ya kan? Jadi ya udah sesuai sama review yang di IG Reels, aku pakai W01. Oh iya, satu lagi hampir ketinggalan. Aku ngerasa nggak tahu kenapa N02 itu tuh lebih terang sedikit daripada W01 pas di blend di kulitku. Jadi kayak tuh keren nih kayak undertone-nya gitu. Tapi ya udah aku pakai W01, catat ya. Sekarang kita langsung aplikasiin sambil cek coverage ya kan, biar ketahuan nih coveragenya seberapa mantap gitu. Nih aku pakai washi tape, langsung aku taruh di aplikatornya dulu. Tapi aku tadi kelupaan ya, belum ngecek teksturnya ya. Hampir saja kena baju. Oh, nggak kelihatan ya. Teksturnya itu bisa dibilang lumayan apa ya, dia tuh tipis, cair, tapi pas di blend kayak langsung ngeset ke kulitnya tuh cepet banget. Jadinya harus bener-bener buru-buru di blend rata biar nggak buru-buru ngeset, paham nggak sih? Dan by the way ini aku udah pakai sunscreen tapi ada peach correctornya gitu, bukan yang matte finish gitu. Aku emang pakai primer ibaratnya yang untuk melembabkan. Kita lihat aja ya. Dan T-zone-ku itu catat kondisi kulitnya oily acne prone, U-zone-ku itu kering kerontang sensitif. Nih. Tuh.
Pas di blend, rasanya tuh asik banget gitu loh. Dia nih teksturnya nggak yang ringan banget. Terus pas ditarik ke belakang berasa gitu loh, formulanya ketarik. Lux Crime itu dari dulu, nggak tahu kenapa, menurutku formulanya tuh cocok banget buat yang kulitnya berminyak, ya kan? Terus full covernya tuh emang jadi juara deh pokoknya dari dulu tuh. Ngontrol minyaknya oke banget. Pilihan shade-nya banyak gitu. Sekarang kita cek dulu coveragenya. Coba ya. Nih. Moment of truth. Langsung kelihatan kan dia. Coveragenya itu medium to full. Jadi kalau misalnya mau dapetin yang lebih full lagi bisa. Layer kedua aja. Ini kan aku pakai kuas ya. Sebelah sini nanti aku coba blend pakai sponge ya. Karena aku pengen lihat kalau misalnya pakai kuas sama pakai sponge hasilnya tuh beda apa sama ya. Di kulit yang kering ternyata lebih agak berat ngesetnya ketimbang yang oily sih. Nah, yang sebelah sini sesuai obrolanku tadi, aku pakai sponge aja langsung. Ternyata ya coveragenya nggak keserap ke spongenya. Mantap banget. Sama aja hasilnya bagus-bagus juga. Mau pakai kuas kek, pakai sponge kek. Tuh, tetap aja rednessku dan bekas jerawat ketutup. Tapi aku sendiri ya, aku pribadi itu tim ngeblend foundation pakai sponge. Kalaupun mau pakai kuas buat dapetin coverage yang lebih, aku tetap sih terakhirnya pasti aku pastiin lagi ngeratain dan nguncinya tuh pakai sponge. Karena nggak tahu kenapa di otakku kalau misalnya foundation itu harus ditekan ke dalam biar mastiin nyatu ke kulit dengan sempurna. Ini udah aku ratain kanan kiri. Tuh. Dan by the way foundation ini punya X-Fine teknologi yang bikin tampilan kulit itu teksturnya jadi kelihatan halus, mulus, flawless, kayak ada blurring effectnya gitu. Dan finishnya itu macam pakai teknik airbrush gitu loh. Jadi walaupun satu pump, hasilnya full cover, ngeblendnya mau pakai tools apapun, finishnya tuh kelihatan kayak abis diadon sama makeup artist. Untuk finishnya sendiri katanya ini lebih ke natural, radiant, flawless gitu kan. Menurutku ini di kulitku ya lebih ke matte finish sih. Rasanya tuh soalnya langsung ngeset ke kulit gitu. Ini tuh ada SPF-nya dan lumayan tinggi SPF-nya. SPF 50, PA-nya triple plus. Jadi wajib dicek flashback. Bentar. Nah, kita cek flashback, nanti aku lampirin fotonya. Oke, kelihatan banget ya yang kering di area mataku. Dan ini nggak ada flashback, jadi aman buat dipakai makeupan malam-malam, buat kondangan ataupun buat pengantin. Friendly, pengantin banget. Sekarang kita tes ketahanan, tapi aku sekalian nyambi beresin makeup dan konten yang lain dulu. Aku kembali setelah 3 jam ya makeupan, dari pertama kali diaplikasiin sampai terakhir beres ngonten. Capek bu, capek. Lebih capean kerja kantoran sih. Nah sekarang kita cek dulu ini ya transfernya di tisu aja. Nah, kebetulan aku hari ini nggak kemana-mana sih, cuma di dalam ruangan aja. Minim transfer, edan banget tuh. Sekarang oil controlnya gimana? Coba kita cek ya. Kebetulan yang oily itu di T-zone ku doang sih. Ini lebih ke bedaknya ya yang transfer ya. Tuh minyaknya dikit banget. Ini sih oke banget buat ngontrol minyak berlebih di kulit. Jadi selain untuk kulit sensitif, untuk acne prone dan oily itu oke banget. Di kulit kering gimana kak? Nge-crack nggak? Nih under eye aku kering banget. Keringnya tuh sampai ngelotok-ngelotok gitu. Kemarin sempat ada iritasi produk gitu sih, jadi sampai perih gitu ya. Tapi udah di calming sama skincare lah intinya. Tapi tuh ya, under eye nge-crack sih. Smiling line yang sebelah sini masih aman. Jadi intinya ini produk hampir sesuai, tapi ada beberapa yang nggak sesuai juga sama klaimnya. Contohnya yang sesuai adalah tampilannya flawless, terus halus ya, kulit kelihatan mulus, terus dia dibilangnya natural radiant finish. Aku kurang setuju karena harus ditambahin sama matte finish. Karena hasilnya ini bukan yang dewy gitu loh. Karena bayanganku kalau natural radiant finish itu pasti kan dewy ya, glow gitu kan untuk kulit yang kering kan. No, ini tetap untuk kulit yang berminyak bagusnya sih. Kalau untuk kulit kering tetap harus double primer dengan ekstra hidrasi yang lebih maksimal lagi. Untuk flashback nggak ada, untuk oksidasi juga hampir nggak ada. Cuma untuk shade-nya itu nggak tahu kenapa agak bingung sih aku penjabarannya. Kayak yang tadi aku pakai W01 sama N02, kok ya terangan N02 gitu daripada W01, itu aja sih
penjabarannya. Yang penting ada shade yang untuk match di kulitku, dan ada lagi beberapa shade untuk kulit yang lebih gelap lagi dari aku. By the way, harganya berapa? Harga normalnya itu 159.000, tapi aku nggak tahu karena ini masih masuk di minggu-minggu produknya launching, mungkin masih ada promo. Kemarin aku cek ada yang bundling jadi 150.000 sama sponge-nya. Ada juga yang sama dapat gratis makeup spray-nya gitu. Bisa dibeli di semua e-commerce. Dan catat shade yang aku pakai W01. Dan karena lagi-lagi ini minim oksidasi, jadi harus pastiin kalian pakai shade yang match di kulit. Kalau misalnya kalian bingung cara nentuin foundation gimana, kalian search aja keywordnya cara milih foundation atau cara milih warna foundation Riri Prams. Kalian cari kayak gitu aja lah keywordnya, udah pasti bakalan nemu. Dari kandungannya yang vegan, aku yakin banget ini emang bakal dicintai oleh kulit sensitif. Tapi nggak hanya itu, aku yakin banget kulit oily juga bakalan suka, karena oil controlnya itu mantep dan nampol banget. Tapi ngomong-ngomong soal dicintai nih ya, kalau boleh tahu, kalian itu lebih milih yang mana? Dicintai atau dihargai? Kalau aku jujur lebih milih buat rebahan. Main game. Main game, ya benar. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and until next time. Bye.